Halo semua, di channel ini aku upload apapun terkait film. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut. Kehidupan di sekolah asrama jadi kacau balau saat seorang guru menyuruh murid-muridnya untuk melakukan ritual terlarang yang memanggil kembaran mereka masing-masing. Corin adalah film yang menghadirkan suasana horor yang menegangkan dengan premis yang menarik. Ceritanya berkisah tentang sekelompok penghuni asrama putri yang satu persatu kerasukan oleh jin Corin. Zahra dan Yolanda sebagai tokoh utama memutuskan untuk mengungkap keganjilan yang terjadi pada teman-teman mereka dan mencari cara untuk menyelamatkan mereka sebelum semuanya terlambat. Salah satu aspek yang membuat Corin menarik adalah atmosfer yang berhasil diciptakan oleh sutradara dan tim keproduksian. Set asrama yang gelap dan misterius memberikan latar belakang yang tepat untuk mengeksplorasi kengerian dan ketegangan yang ada. Sinematografi yang cerdas menggambarkan suasana yang tegang dan penggunaan cahaya dan bayangan yang efektif, memberikan sentuhan visual yang memikat. Sayangnya, penggunaan efek visual membuat film ini tidak berjalan sesuai ekspektasi. Alur dalam menikmatinya naik turun hingga terus turun sampai ke akhir. Trailer film ini berhasil mengajak banyak penonton karena terasa begitu bombastis. Aktor-aktor dalam film ini, terutama pemeran Zahra dan Yolanda, memberikan penampilan yang kuat. Mereka mampu menghadirkan ketakutan dan keterlibatan emosional yang membuat penonton terikat pada perjuangan mereka. Kemampuan akting mereka dalam menggambarkan perasaan takut, kepanikan, dan keberanian memberikan dimensi yang lebih dalam pada karakter-karakter tersebut. Tapi, dengan potensi cerita yang bertebar di mana-mana dan dieksekusi tidak dengan serius, aktor yang bisa memerankan film dengan baik tidak bisa membantu menaikkan kualitas film. Seperti halnya yang paling potensial mengenai konsep dualitas. Background cerita mistis mengenai Corin juga tidak membuat orang di luar penganut agama Islam menjadi paham. Cerita mistis mengenai Corin terasa layaknya tempelan. Gambaran agama berupa dogma dan menakut-nakuti lebih terasa dibanding potensi yang menyeramkan. Film ini lebih terasa seperti eksplorasi mengenai kegagalan maskulinitas laki-laki. Hasrat dominasi terlihat jelas, sedang plot hole mengenai dunia yang dibangun juga terasa. Contohnya, jumlah dari ustadz dan ustazah tidak sebanding dengan santri yang ada. Sisi horor dari film ini juga berhasil menciptakan momen-momen tegang yang membuat penonton terjaga, tepatnya hanya sampai pertengahan film. Serangkaian kejadian supranatural yang mengancam nyawa penghuni asrama putri memberikan adrenalin dan kecemasan yang melekat. Tidak hanya mengandalkan jump scare, Corin juga mengeksplorasi ketegangan psikologis yang membawa penonton pada perjalanan yang penuh ketakutan. Sayang, dirusak dengan penggambaran hantu yang kurang berkesan. Namun, dalam hal plot dan alur cerita, Corin mungkin terasa sedikit konvensional dan dapat ditebak. Beberapa elemen cerita mungkin terasa klise dan terulang, mengurangi kejutan dan kebaruan bagi penonton yang sudah terbiasa dengan film horor sejenis. Pengembangan karakter juga bisa lebih mendalam, memberikan lebih banyak wawasan tentang latar belakang dan motivasi mereka. Secara keseluruhan, Corin adalah film horor yang mampu menghadirkan ketegangan dan kengerian yang cukup menghibur. Dengan atmosfer yang tepat, penampilan akting yang kuat, dan momen-momen yang menegangkan. Film ini lebih banyak mengcapture kritik mengenai ego laki-laki dengan tema besar pelecehan di dalam pesantren yang patut diapresiasi. Saya menonton film ini di Netflix dan sampai jumpa.
Jadi segitu aja pembahasanku. Gimana menurut kalian mengenai video-video seperti ini? Suka atau enggak? Tulis di kolom komentar. Kalian ada ide selanjutnya bahas film apa? Tulis juga di kolom komentar. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike kalau enggak. Follow Instagram movie_talks. Cek deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Thanks for watching dan sampai jumpa.